Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Kali ini kita bahas mengenai view data di Codec Neta 4 ya. Di sini saya sudah buat program mengenai view data dari tabel editor. Ya, kali ini saya nggak nge-scripting dari awal, namun saya menjelaskan script yang udah saya share di link video. Ya, silakan akses sendiri link source code-nya. Ini scriptnya udah ada, udah lengkap. Sekarang kita jelasin satu-satu mengenai scriptnya. Jadi langkah-langkahnya teman-teman buat dulu database-nya. Kali ini nama database yang saya gunakan publikasi, tabelnya tabel editor ya. Di sini buat database-nya, buat database seperti biasa Anda gunakan localhost php-admin jika Anda menggunakan MySQL. Ini database-nya udah ada, localhost php-admin. Oke, ini publikasi. Saya menggunakan tabel editor. Ya, tabel editor di sini ada 5 record. Lanjut, kita konfigurasi database-nya. Nah, kita konfigurasi, kita mengatur nama database-nya, server, port, user, dan password-nya. Jadi ini kita atur di file env-nya ya. Di file env, kita cek env-nya. env. Oke. Ini env-nya ya. env-nya. Nah, ini sebelumnya setelah Anda download dari official Codec Neta, dari web officialnya, ini env-nya belum ada titik. Jadi kalau seandainya udah Anda konfigurasi, ini di rename, ditambah titik di depan. Lalu yang di atas environment-nya kita ganti development. Yang sebelumnya ini production ya. Ini sebelumnya production, kita ganti ke development. Gunanya buat apa? Gunanya untuk memberitahu ke kita bahwasanya ada scriptnya yang error di bagian baris 1, baris 2 misalkan ya. Tapi kalau seandainya di sini environmentnya production, nah hal yang seperti yang tadi itu ditutupnya dengan halaman yang lebih elegan. Tapi kalau saya development, kita diberitahu scriptnya error ada di baris ini, di file ini ya. Itu gunanya kita ganti dari production ke development. Lanjut ke bawah di sini, ini sebelumnya ada tanda pagar ya, ada tanda crash atau sharp. Di sini kita hilangin semuanya ya, kita ganti sesuai konfigurasi yang ada di perangkat kita. Hostname-nya di sini 127.00.1 atau ketikkan localhost juga boleh. Lalu database-nya sesuaikan sama database Anda, username dan password. Kalau ada password silakan ditambahkan di sini. DB driver kita MySQLi, portnya 3306. Nah, ini semuanya disesuaikan sama aplikasi Anda. Kalau seandainya Anda pakai MAM, di sini 8080, ada juga 8802 ya. Ini saya pakai web servernya SAMPP, defaultnya portnya 3306 untuk MySQL. Oke, ini untuk konfigurasi database kita. Lanjut kita membuat models. Nah, di sini di folder app ini ada models. Sini modelnya udah ada editor model. Nah, cara buat model kita pakai terminal ya. Kita pakai terminal. Sini Ctrl C, PHP Spark make model. Misalkan saya bikin model baru, namanya artikel model ya, artikel model. Ini enter, kita lihat model. Nah, ini artikel model ya. Jadi kalau untuk membuat model kita gunakan command php spark make -2 model, lalu dilanjutkan dengan nama modelnya ya. Di sini kalau misalnya kita pakai PHP Spark, nah ini langsung scriptnya lengkap ya, artikel model. Nah ini dia, nih lengkap scriptnya, ada 46 baris. Nanti kita atur aja nama tabelnya, primary key-nya, auto increment-nya apakah dipakai atau enggak. Lalu allowed field ya, allowed field ini
field mana yang diizinkan untuk kita mengirim ke database. Ya, ini editor model. Kita bahas editor model. Ini udah selesai nge-create editor model yang tadi saya coba contohkan pakai artikel model. Nah, ini namanya editor model, tabelnya editor, primary key-nya ID editor. Ini berdasarkan dari database kita. Ini ada editor, nama tabelnya editor ya. Lalu primary key-nya ID editor. Harus sama-sama yang ini. Ya, harus sama itu. Lalu auto increment, saya sebenarnya nggak pakai auto increment di sini, hanya kebetulan saja. Nah, urutnya 1 2 3 4 5. Sebenarnya ini bukan auto increment. Ya, di sini nggak ada auto increment. Lanjut di bagian bawah. Di sini jadi karena saya nggak pakai auto increment maka ini false. Tapi kalau teman-teman pakai auto increment berarti di sini true. Ya, kalau fieldnya saya isi semua field yang ada di tabel editor. Nah, kalau hanya untuk view ini belum terlalu berarti kita gunakan ya. Kalau untuk nge-view, berarti ini udah clear ya editor model. Kita lanjut. Ini model udah, buat view. Jadi kita buat view untuk tampilkan data dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, lanjut modelnya udah. Kita ke folder view. Ini di dalam folder view ada folder editors, errors, spike, sama templates. Ini lanjutan dari program yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi di sini ada folder editors. Nah, di sini akan kita tambahkan file editor list ya, file editor list. Di sini sengaja ini udah saya tambahkan tapi ini belum dipakai untuk nge-view ya. Ini editor list udah saya sisipkan. Ini script HTML biasa ya, HTML. Nah, ini script PHP-nya baris 12. Ini untuk memunculkan ya, atau untuk menampilkan data dari tabel editor kita ya. Di sini akan saya jelaskan kenapa di sini bisa editor ABC. Kok di sini editor datangnya dari mana? Nah, datangnya dari controller kita ya, datangnya dari controller. Di sini tahapannya saya memang bikin model lanjut view ya, tapi di sini kalau Anda create view ini asumsinya belum ada ya, asumsinya belum ada. Jadi di sini karena program saya udah selesai maka di sini udah ada. Jadi teman-teman jangan bingung, kok ini udah ada aja? Ya memang sebelumnya ini belum ada. Ya, view saya ini sebelumnya belum ada. Lalu karena controllernya udah ada, lalu berarti di sini udah terisi. Sayanya yang isi ya, bukan otomatis ya. Ini view-nya view HTML biasa ya, seperti Anda menampilkan tabel biasa saja. Ada header-nya, ada nanti baris untuk dilakukan pengulangan isi dari tabel kita ya. Ini seperti biasa, ini nggak ada bordernya karena memang bordernya 0. Kita lanjut view udah, lanjut kita buat controller. Nah, controllernya di sini teman-teman saya masih menyarankan Anda pakai PHP Spark Make Controller Editor ya. Misalkan kita coba PHP Spark Make _2 controller artikel. Oke, artikel. Saya cobakan untuk artikel. Nah, ini dia. Udah ada 15 baris ya, udah ada 15 baris. Namun kita nggak ada otak atik ini, tapi kita pakai editor. Editor ini bikinnya sama seperti ya artikel tadi. Jadi PHP Spark Make Controller Editor. Editor ini nama controller kita. Ini editornya. Jadi kalau nanti teman-teman udah ada nge-create controllernya, namun sebelum itu Anda tambahkan satu baris ini. Anda panggil model kita. Apa nama modelnya? Ya, ini untuk panggil model. Ini kelasnya ini sama dengan nama controllernya, editor.php, berarti ini namanya harus sama juga ya, nama kelasnya. Ini metodenya, metode index. Jadi yang di bawah belum saya bahas ya. Jadi yang index ini untuk menampilkan ini. Berarti di sini slash index. Oke, index kita. Tadi di terminalnya saya matikan PHP Spark Set. Oke, ini
slash editor slash index. Oke, nah ini ya, di sini kita lihat dari roots ya, dari roots. Oke, ini saya tutup, artikel tutup dulu. Nah, roots. Di sini ada rootsnya ya, ini rootsnya. Di sini saya bikin slash editor, jadi nggak ada slash indexnya ya, nggak ada slash index, nggak ada juga slash yang seperti ini. Jadi ini hanya editor, berarti sistem kita hanya bisa menerjemahkan perintah ini saja. Jadi indeksnya nggak bisa kita tambahkan di sini. Makanya tadi di editornya indeks ini dibacanya nggak ketemu, dia bingung dia. Jadi hanya cukup slash saja. Nah, jadi cukup slash ini gunanya buat apa? Sama prinsipnya ya, kalau kita menampilkan data di browser, indeks itu halaman utamanya, tanpa perlu diketik, browsernya langsung identifikasi, oh itu indeks. Nah, gitu. Kalau di sini editor list, kita balik lagi ya, editor controller. Ini indeksnya, ini ada string editor, ini nama dari model kita, editor model. Saya coba buka ya, nama ini editor model. Lalu ini ada string data, Anda bikin string row juga boleh, atau string XYZ juga boleh. Di sini ada editor ABC. Ini penamaan baru muncul di sini ya. Di sini string editor memang asalnya dari baris 13 untuk memanggil model. Ini find all untuk menemukan semua data kita yang ada di database, untuk membaca semua data yang ada di database. Ini kalau di native nih select all. Ini return ini kalau prinsipnya di controller ataupun di satu method hanya boleh satu kali ya. Di satu method return cuma boleh satu kali. Ini view, ini template header, ini masih sama seperti tutorial sebelumnya. Ini title kita, langsung kita set titlenya. Ini editor slash editor list. Ini teman-teman ini udah tahu. Ini return dia membuka folder view, folder di dalam view ada folder templates, dan di dalam folder templates ada header ya, di dalam folder templates ada header. Nah, lanjut, nanti di bawah headernya ada dibuka lagi folder view, folder editors, dan editor list. Editor list nih dipanggilnya string data yang ini ya. String data ini dipanggilnya. Sekarang kita buka kalau footer, teman-teman udah tahu ya. Balik kita editor list. Di sini editor ABC ya. Makanya di sini string editor ABC. Editor ABC sebagai editors. Ada S-nya. Jadi yang kita panggil di dalam for each itu editors, bukan editor ABC lagi ya. Nah, ini udah selesai konfigurasi kita. Rootsnya tadi juga udah. Saya tampilkan kembali rootsnya. Ini rootsnya ya. Oke, ini data kita udah selesai. Jadi kalau untuk lebih memahaminya, seperti biasa Anda coba skripnya untuk tabel yang lain, tampilkan data yang ada di tabel yang lain. Oke, terima kasih banyak.